Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kita kembali bertemu pada topik menyusun indikator pembelajaran. Oke, untuk topik ini ada dua subtopik penting yang kita pelajari hari ini adalah tentang yang pertama kita akan diperkenalkan pada beberapa komponen RPP Kurikulum 2013. Di sini juga saya menegaskan kepada kalian semua supaya kalian coba mendownload salah satu contoh RPP Kurikulum 2013 ya. Kemudian subtopik keduanya nanti adalah tentang langkah menyusun indikator berdasarkan kata kerja operasional. Jadi ini hal yang paling penting hari ini, yaitu tentang langkah untuk menyusun indikator berdasarkan kata kerja operasional. Oke, adik-adik di rumah, komponen RPP Kurikulum 2013 secara umum seperti ini ya, seperti kita lihat ada identitas. Identitas ini biasanya ditulis pada bagian atas RPP, di mana identitas ini berisi tentang nama sekolah tempat kamu mengajar, kemudian mata pelajaran dan subtemanya hari itu, kemudian kelas berapa kamu mengajar dan semester berapa, lalu materi pokok hari itu apa. Jadi di bagian materi pokok ini kamu hanya menuliskan judul materi yang akan kamu ajar hari itu, lalu alokasi waktunya berapa menit ya. Itu di bagian awal atau namanya itu adalah identitas. Kemudian yang pertama di dalam RPP itu adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini adik-adik itu ada di dalam standar isi kurikulum 2013. Jadi di dalam kompetensi ini terjabar lagi atau lebih spesifik lagi pada kompetensi dasar. Jadi biasanya satu kompetensi inti itu memiliki 5 atau 6 kompetensi dasar. Jadi hal yang paling penting di sini adalah yang perlu kalian lihat dalam menyusun indikator itu adalah bukan kompetensi inti tetapi kompetensi dasar. Akan tetapi pada saat kita menyusun menyusun RPP, kita tetap menulis kompetensi inti. Jadi bagian pertama adalah kompetensi inti, bagian kedua itu adalah kompetensi dasar. Jadi untuk agar kamu bisa mengisi kompetensi inti dan kompetensi dasar ini, maka kamu harus melihat isi standar isi. Kompetensi dasar saya sudah bagikan satu persatu di antara kalian. Lalu hal berikutnya yang akan saya jelaskan itu adalah komponen yang ketiga, yaitu indikator. Kita akan belajar bersama bagaimana cara menyusun indikator berdasarkan kompetensi dasar, dan indikator itu harus disusun menggunakan kata kerja yang operasional. Lalu kata kerja operasional itu seperti apa? Mari kita lihat bersama. Oke. Berikutnya itu ini ya contohnya, contoh untuk identitas di dalam RPP. Penampakan dari RPP itu nanti identitasnya seperti ini. Bagian atasnya ada nama sekolah, tema subtema, kelas semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah setelah itu kita menulis kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu indikator. Indikator pada hakikatnya adik-adik adalah ukuran, karakteristik atau ciri-ciri, ukuran atau proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Jadi begini, dasar dari suatu pembelajaran adalah kompetensi dasar. Supaya kita bisa menyusun indikator dengan benar, kita harus memahami apa yang dituntut pada kompetensi dasar. Jadi kita harus paham apa saja hal-hal yang perlu kita kuasai yang terdapat pada kompetensi dasar. Jadi kita tidak perlu melakukan di dalam pembelajaran itu, kita tidak perlu melakukan hal yang berada di luar kompetensi dasar. Nah, indikator itu untuk apa? Indikator itu untuk menjabar hal-hal yang akan atau untuk menguraikan hal-hal yang akan kita lakukan agar apa yang ada di dalam kompetensi dasar ini tercapai. Itu ya. Jadi sekali lagi indikator itu adalah uraian atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai apa yang dituntut oleh kompetensi dasar itu. Jadi hal pertama yang dipahami oleh guru adalah isi dari kompetensi dasar. Paham ya?
Oleh karena itu, indikator harus dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional. Pertanyaan selanjutnya, kata kerja operasional itu apa? Oke, satu kompetensi dasar bisa dirumuskan menjadi 2 atau lebih indikator. Kemudian, indikator harus menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita nanti lihat bersama berbagai jenis kata kerja operasional yang bisa kita pilih untuk membuat atau menyusun indikator. Nah, di dalam indikator itu nanti harus menggambarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Paham ya? Berikutnya, terdapat beberapa ketentuan dalam merumuskan indikator. Kita belajar dulu, sebelum kita mengenal kata kerja operasional, kita belajar dulu syarat merumuskan indikator. Yang pertama, kita lihat bersama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 atau lebih indikator. Jadi, satu kompetensi dasar itu tidak pernah menghasilkan hanya satu indikator ya. Sekali lagi bahwa satu kompetensi dasar tidak pernah menghasilkan satu indikator. Jadi, satu kompetensi dasar minimal memiliki 2 indikator. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam kompetensi dasar ya. Berikut, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa indikator itu adalah gambaran dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai hal yang dituntut dalam kompetensi dasar. Kemudian syarat yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Nanti kita bisa lihat bersama nanti yang dimaksud dengan hierarki kompetensi itu yang seperti apa ya, pada saat kita nanti merumuskan atau memilih kata kerja operasional untuk merumuskan indikator. Berikutnya, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Kemudian, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Sekali lagi, ada kata kerja operasional di sini ya. Kita akan paham nanti kata kerja operasional itu apa. Kita nanti harus paham apa itu kata kerja operasional dan apa-apa saja, sehingga nanti setelah kita menguasai kata kerja operasional, barulah kita bisa memilih kata-kata tersebut untuk dijadikan sebagai kata kerja utama dalam membuat sebuah indikator. Oke, rumusan indikator harus mengandung bentuk penilaian sesuai dengan isi KD. Ini tadi sudah saya jelaskan juga ya, bahwa rumusan indikator itu sesuai dengan isi dari kompetensi dasar. Jadi uraian-uraian intinya begini, kompetensi dasar itu adalah halnya bersifat umum, lalu kita uraikan apa saja hal-hal khusus atau yang lebih spesifik nanti yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tuntutan yang ada pada kompetensi dasar itu gitu. Kemudian yang ketujuh, indikator harus dibuat menggunakan kata kerja operasional. Sekarang kita akan belajar apa itu kata kerja operasional supaya kita nanti bisa membuat indikatornya ya. Oke. Kata kerja operasional merupakan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat diukur. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kata kerja operasional merupakan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat diukur. Yang dapat diukur itu artinya begini ya, yang terwujud, yang nantinya di dalam kata kerja operasional itu, apa yang ada di dalam kata kerja operasional itu dapat dilakukan oleh siswa dan dapat dinilai oleh guru. Misalkan begini, kata kerja operasional menjelaskan. Kata kerja operasional itu salah satunya adalah kata menjelaskan ya. Misalkan guru meminta siswa untuk menjelaskan pengertian rantai makanan, misalkan gitu. Jadi di sini
Kata menjelaskan ini adalah terwujud dia pada kegiatan menjelaskan. Lalu nanti kegiatan menjelaskan itu dinilai atau diukur oleh guru. Seperti itu. Oke, untuk lebih paham, kata kerja operasional digunakan dalam pengembangan indikator, silabus, dan RPP. Lalu, kata kerja operasional mengacu pada target pekerjaan yang dicapai, berisi pembatasan konsep, tempat, dan waktu, serta bersifat aksi, tindakan, atau pelaksanaan suatu kegiatan. Ingat itu, adik-adik di rumah. Hal yang perlu kamu tahu bahwa kata kerja operasional itu adalah sifatnya itu adalah aksi ya. Aksi atau tindakan. Jadi kata kerja operasional itu terwujud pada suatu tindakan. Jadi ada kata-kata tertentu yang tidak operasional, yang tidak terwujud pada suatu tindakan. Misalkan bedanya suatu kegiatan mendeklamasikan dan misalnya kata kerja mendeklamasikan dan kata kerja mengetahui. Kalau kata kerja mendeklamasikan, berarti kamu sendiri tahu kegiatan mendeklamasikan itu seperti apa. Tapi kalau kata kerja mengetahui, kamu sendiri tidak bisa mewujudkan itu. Bagaimana mewujudkan kata mengetahui dalam satu tindakan? Nah, itulah yang dinamakan dengan kata kerja yang tidak operasional. Kata kerja yang tidak operasional itu kata kerja yang tidak bisa digambarkan dalam satu tindakan atau aksi atau pelaksanaan suatu kegiatan gitu. Beda tadi ya, kata menjelaskan jelas bahwa ada kegiatan menjelaskan. Kata mendeklamasikan itu ada kegiatan mendeklamasikan. Gitu. Kata membaca, kata menulis ya. Kalau membaca dan menulis kita bisa wujudkan ada kegiatan membaca, ada kegiatan menulis, tapi coba kata mengetahui. Bagaimana kita melihat seseorang mengetahui sesuatu itu? Jadi tidak bisa diukur. Artinya begini. Kata yang tidak operasional tidak boleh ada di dalam indikator. Kata yang tidak operasional tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun indikator. Paham ya? Kalau tidak paham, tanya di kolom komentar berikut. Berdasarkan taksonomi Bloom, kata kerja operasional dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, cakupannya itu adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur. Nanti saya akan jabarkan contoh-contoh kata kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom ya, mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, di sana juga nanti untuk memiliki kata kerja operasional itu memiliki aturan. Kita lihat bersama. Oke. Taksonomi Bloom pertama kali dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Lalu klasifikasi kemampuan hasil belajar menurut taksonomi Bloom adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi begini adik-adik, untuk susunan ini nanti dalam satu pembelajaran kita harus menyampaikan sesuatu kepada siswa itu mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang kompleks begitu ya. Jadi mulai dari hal yang sifatnya kognitif, kemampuan kognitif, lalu afektif, berikutnya psikomotor ya. Kemudian kita langsung pada ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan keterampilan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Jadi ranah kognitif ini adalah kemampuan yang sifatnya itu lebih gampang ya, tapi di sini dibagi dalam 6 bagian. Ada pengetahuan atau biasa disebut dengan C1, ada pemahaman atau yang disebut dengan C2, ada aplikasi yang disebut dengan C3, analisis C4, sintesis C5, dan evaluasi C6. Jadi begini, di dalam klasifikasi ini kan ada 6, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Itu memiliki kata kerja operasionalnya masing-masing. Pada saat kita memilih kata kerja operasional ini, adik-adik, ada aturannya juga. Kita tidak bisa sembarang untuk memilih, atau kita tidak bisa seenaknya memilih, yang penting sesuai dengan kompetensi dasar. Nanti ada aturannya. Kita lihat dulu contohnya ya, contoh kata kerja operasionalnya. Sebentar, sebelum masuk ke contoh, ada sedikit penjelasan tentang
tingkatan atau bagian dari ranah kognitif ini tadi. Yang pertama, pada tingkatan pengetahuan atau C1, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Artinya begini, di sini tingkat pengetahuan itu hal yang lebih mudah ya, yang bersifat hafalan saja. Kemudian berikutnya lebih sulit lagi adalah pada tingkat pemahaman. Peserta didik dituntut untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri, memberi contoh suatu prinsip atau konsep atau soal pemahamannya. Berarti lebih sulit lagi ya. Kemudian berikutnya pada tingkat aplikasi, yang jelas pada tingkat aplikasi ini adik-adik lebih sulit dari pemahaman dengan pengetahuan yang tadi C1, C2 dan C3 ya. Aplikasi ini adalah C3. Peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam suatu situasi yang baru. Kemudian lebih tinggi lagi setelah aplikasi ada tingkat analisis atau C4. Peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, kemudian menemukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat, dan menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian yang berikutnya itu adalah tingkat sintesis. Di tingkat sintesis ini jauh lebih sulit lagi dari tingkat sebelumnya, yaitu peserta didik dituntut menghasilkan suatu cerita, komposisi, hipotesis atau teorinya sendiri. Kemudian pada tingkat terakhir yaitu tingkat evaluasi C6, paling sulit dari semua atau ya paling kompleks, pengetahuan yang paling kompleks dari tapi tetap tataran kognitif ya. Kita belum masuk ke afektif dan psikomotor, kita masih omong tentang kognitif. Di dalam kognitif itu tadi ada 6 bagian. Yang terakhir ini adalah tingkat evaluasi. Itu peserta didik mengevaluasi informasi, bukti sejarah atau teori-teori, dan termasuk di dalamnya melakukan penelitian juga bisa. Kemudian di sini soal tingkat evaluasi, soal yang menuntut pembuatan keputusan dan kebijakan dan penentuan nilai informasi. Kemudian untuk lebih pahamnya adik-adik, mari kita lihat contoh-contoh kata kerja operasional pada ranah kognitif ya. Kita masih omong tentang ranah kognitif. Oke, ini dia contoh daftar kata kerja operasional. Ini saya hanya berikan contohnya beberapa saja ya. Kamu sendiri bisa melihatnya di modul yang pernah saya bagikan kepada kalian, dan juga selain itu kamu bisa searching di internet juga ya, supaya lebih paham dan lebih banyak lagi supaya kalian juga lebih banyak menguasai kata kerja operasional. Di sini kita lihat bersama, kolom 1 ini pengetahuan, kolom 2 pemahaman. Kolom 1 ini pengetahuan atau C1. Kolom 2 pemahaman atau C2. Kolom 3 penerapan atau C3. Kolom 4 analisis atau C4. Kolom 5 sintesis atau C5, dan kolom 6 penilaian atau C6. Kemudian pada kolom pengetahuan ada beberapa kata kerja operasional ya. Ada menjelaskan, mengutip, menunjukkan, membaca, menghafal, memilih, dan seterusnya. Begitu juga dengan pemahaman, merangkum, menyimpulkan, mengemukakan, dan seterusnya. Kemudian pada penerapan, menugaskan, mengurutkan, menentukan, dan seterusnya. Kemudian analisis, menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, dan seterusnya. Kemudian pada sintetis, mengarang, merancang, merencanakan, dan seterusnya. Dan pada penilaian, membandingkan, merinci, mengukur, merangkum, membuktikan, menugaskan, dan seterusnya. Nah, adik-adik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih kata kerja operasional ini. Jadi kita tidak sembarang untuk memilih seenaknya saja. Misalnya kita mau ambil dari sintesis, ambil mengarang. Untuk indikator 1 kita ambil kata mengarang. Indikator 2 kita ambil kata menjelaskan yang di pengetahuan. Itu tidak boleh. Di sini adik-adik, mengapa di ranah kognitif ini ada 6 tingkatan? Karena tadi kita sudah bahas tentang taksonomi Bloom ya, yang mana pada dasarnya seseorang itu belajar mulai dari hal yang sederhana sampai ke hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai pada hal yang sulit. Begitu juga dengan kata kerja operasional ini tadi. Misalkan kata kerja operasional menjelaskan jauh lebih mudah daripada kata merangkum. Kemudian kata merangkum ini jauh lebih mudah dari kata lain pada penerapan. Kemudian kata-kata kerja operasional pada penerapan jauh lebih mudah daripada kata-kata kerja operasional pada analisis. Begitu juga dengan sintesis, begitu juga pada penilaian. Jadi pada saat kita memilih kata kerja yang operasional,
pada saat kita memilih kata kerja operasional, kita juga memilihnya itu menggunakan tingkatan taksonomi Bloom. Akan tetapi pada satu kompetensi dasar, misalnya kita mau membuat sebuah indikator berdasarkan satu kompetensi dasar, kita tidak harus memilih semua kata-kata kerja operasional di setiap tingkatan dalam ranah kognitif. Misalnya kita hanya butuh pengetahuan, kita hanya butuh kata menjelaskan lalu kata memilih, atau kata menjelaskan dan kata meniru pada ranah kognitif pengetahuan C1. Itu tidak apa-apa ya. Kalau kita hanya butuh itu saja, kemudian kita ambil dari ranah afektif dan psikomotor yang lain untuk indikator lain, itu tidak jadi soal. Kemudian kalau misalkan begini, kita mau buat sebuah kita mau susun indikator ya. Nah, indikator ini nanti membutuhkan dua kata dari ranah kognitif. Nah, kita lihat bersama. Misalkan kamu ambil satu kata pada C1, misalkan kata menjelaskan. Nah, pada kata, misalnya kamu sudah memilih kata menjelaskan, maka kamu bebas memilih pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. Misalkan begini sekarang, kamu sudah memilih kata menjelaskan, lalu indikator kedua, indikator pertama tadi kamu pakai kata menjelaskan, menjelaskan bla 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 begitu. Kemudian pada indikator 2 kamu butuh kata merancang. Merancang ini ada pada sintesis atau C1, C2, C3, C4, C5, sintesis C5. Nah, indikator kedua kamu pakai kata merancang. Nah, kalau misalkan kamu sudah sampai di C5, maka kamu hanya berhak memilihnya itu, memilih kata indikator berikutnya, hanya boleh memilih pada penilaian yang tingkatannya lebih tinggi. Tidak boleh lagi setelah pada indikator 2 kamu memilih kata merancang, lalu kamu turun lagi ke untuk membuat indikator 3 kamu turun ke C3 atau penerapan. Itu tidak bisa ya. Sekali lagi dalam taksonomi Bloom, tujuan utamanya tadi membuat tingkatan pada ranah kognitif ini supaya anak-anak belajar secara sistematis, supaya anak-anak belajar mulai dari hal yang mudah sampai pada hal yang sulit, begitu ya, paham ya. Kemudian hal tersebut juga berlaku pada ranah afektif. Nah, apa itu ranah afektif? Ranah afektif itu berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek. Nah, ranah afektif ini umumnya itu tentang sikap, emosi, perasaannya, tapi ini hanya berlaku pada saat pembelajaran berlangsung. Dan lebih khususnya lagi, hal yang dituntut dan berhubungan dengan kompetensi dasar. Ya. Kemudian kita lihat, ini contoh kata kerja operasional untuk ranah afektif. Ini. Untuk afektif 1 itu tingkatan pertama itu menerima, tingkatan kedua itu menanggapi, tingkatan ketiga itu menilai, tingkatan keempat itu mengelola, dan tingkatan kelima itu menghayati. Nah, untuk tingkatan-tingkatan ini juga adik-adik dalam penerapannya itu untuk menyusun indikator itu sama dengan ranah kognitif tadi, yang mana kita tidak bisa memilih hal yang lebih tinggi baru ke hal yang lebih rendah, atau hal yang sulit ke hal yang mudah, itu tidak bisa ya. Kalau misalkan kita memilih kalau kita memilih afektif, kata mempertanyakan, maka kita boleh memilih dari kolom menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Akan tetapi kalau misalkan kita memilih kata mengubah itu ada pada afektif 4 ya, pada kolom mengelola. Berarti kita untuk indikator berikutnya kita tidak bisa pilih lagi dari kolom menerima, menanggapi, dan menilai, karena itu lebih rendah daripada daripada kemampuan yang dituntut pada ranah mengelola ini, pada tingkatan mengelola gitu.
Nanti saya akan supaya lebih jelasnya, nanti saya akan buat contoh dalam satu kompetensi dasar ya. Kita belajar dulu bersama ini. Berikutnya ranah psikomotor. Untuk ranah psikomotor ini berkaitan dengan kompetensi melakukan pekerjaan ya, dengan melibatkan anggota badan. Jadi ini lebih kepada perilaku begitu. Hal-hal yang menuntut aksi. Tapi ini aksi seperti apa? Aksi yang berhubungan dengan kompetensi dasar itu. Begitu. Di sini juga ada contoh daftar kata kerja operasional. Nah, pada ranah psikomotor itu ada menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Di sini juga sudah ada kata-kata kerja operasionalnya. Kamu bisa lihat sendiri, ini hanya contoh. Kemudian kamu bisa cari kata contoh-contoh yang lainnya di buku atau di internet ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Nah, saya harap kamu bisa memahami ini melalui contoh ini nanti ya. Ini contoh cara menyusun indikator berdasarkan kompetensi dasar dan menggunakan kata kerja operasional. Nah, di sini saya sudah siapkan satu contoh kompetensi dasar ini. Nah, contoh kompetensi dasar ini saya sengaja tidak bagikan kepada mahasiswa ya. Ini saya pakai untuk contoh saya saja. Bunyi kompetensi dasar: mempraktikkan tentang cara mendemonstrasi rangkaian listrik seri dan paralel secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Oke adik-adik, untuk menyusun sebuah indikator berdasarkan KD ini, kita harus masuk ke dalam imajinasi kita. Bagaimana kalau kita menjadi seorang guru lalu mau mengajar tentang rangkaian listrik kepada anak-anak? Hal apa yang akan kita lakukan pertama? Nah, itu nanti yang bisa menuntun kita untuk bisa memilih kata yang tepat pada kata kerja operasional untuk menyusun indikator. Kita lihat mempraktikkan tentang cara mendemonstrasikan. Jadi, materi utama di sini kalau kita lihat kompetensi dasar ini adik-adik adalah rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi di sini kita lihat juga apa yang dituntut oleh kompetensi dasar ini. Hal yang dituntut dalam kompetensi dasar ini adalah nantinya siswa mampu mendemonstrasikan langkah untuk merangkai listrik seri dan paralel. Itu ya, itu nanti. Lalu nanti kalau kita sudah tahu materi utamanya seperti itu, maka kita bisa memahami kira-kira nanti bagaimana langkah saya dalam pembelajaran. Bagaimana hal apa yang saya lakukan pertama. Itulah yang nantinya menuntun kita untuk membuat indikator. Ingat bahwa indikator adalah uraian kegiatan guru dan siswa dari awal sampai akhir. Jadi gambaran utama itu dalam pembelajaran adalah indikator itu. Indikator harus benar. Kita lihat yang pertama. Berdasarkan KD ini, indikator yang pertama adalah menjelaskan pengertian rangkaian listrik. Oke, hal pertama yang kita buat adalah menjelaskan pengertian rangkaian listrik. Nah, ingat bahwa pada saat menyusun indikator, kita harus ingat pada penggunaan kata kerja operasional yang sistematis dan teratur. Nah, di sini kata kerja operasional yang saya pakai itu adalah kata menjelaskan yang saya ambil dari C1 pada pengetahuan pada ranah kognitif ya. Ingat bahwa kata menjelaskan yang saya pakai yang pertama di sini. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian rangkaian listrik, saya menjelaskan tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Saya juga ambil dari kata kerja operasional C1 tingkat pengetahuan di ranah kognitif ya. Itu tidak apa-apa kalau misalnya kita memang membutuhkan dua dari salah satu ranah begitu. Kemudian setelah, ingat lagi bahwa kita punya imajinasi harus bermain. Kalau kita mau bahas tentang materi ini, setelah kita membahas tentang pengertian rangkaian listrik dan jenis-jenisnya, apakah yang akan kita lakukan? Yang ketiga, memilih alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik, ya. Nah, jadi sini hal yang kita buat adalah memilih alat dan bahan. Kata memilih di sini saya ambil dari afektif menanggapi. Afektif menanggapi. Jadi mulai dari pengetahuan tadi atau mulai dari ranah kognitif tadi langsung masuk ke ranah afektif. Memilih alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik. Setelah siswa memilih alat dan bahannya, apa yang dilakukan oleh siswa? Merancang
merancang rangkaian listrik. Ini saya ambil dari psikomotor manipulasi. Ingat bahwa pada saat kita memilih kata kerja operasional, tetap logika dan imajinasi kita itu tetap bermain, tetapi tidak mengabaikan urutan dari pemilihan kata kerja operasional. Paham ya? Itu. Ingat tadi indikator 1 yang saya buat itu menjelaskan, yang kedua menjelaskan juga, yang ketiga memilih, yang keempat merancang, kemudian yang kelima itu mendemonstrasikan cara merangkai listrik. Jadi anak-anak, ini saya ambil dari psikomotor manipulasi juga ya. Jadi anak didik kita itu mereka belajar mulai dari hal yang sederhana sampai kepada hal yang lebih sulitnya. Hal yang sederhananya apa tadi? Mereka harus sebelum mereka merangkai dan mendemonstrasikan rangkaian listrik, mereka harus paham dulu apa itu rangkaian listrik. Apa saja jenis rangkaian listrik. Kemudian alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik itu apa saja. Barulah mereka merancang rangkaian listriknya. Lalu setelah semuanya selesai, lalu kita minta untuk supaya siswa itu mendemonstrasikannya di depan kelas. Begitu. Kamu harus bisa berimajinasi tapi tanpa mengabaikan urutan dari penggunaan kata kerja operasional. Saya pikir contoh ini sangat praktis dan mudah untuk kamu pahami. Kalau kamu tidak paham, sekali lagi kamu tanya di kolom komentar ataupun tanya di grup WhatsApp. Oke. Kemudian setelah kita belajar tentang ini, kita ada tugas ya, tugas pembuatan RPP. Jadi tugas ini nanti tidak dikumpulkan minggu depan ya, tetapi dikumpulkan setelah kita sudah membuat satu RPP utuh. Oleh karena itu kita selalu mengikuti pembahasan-pembahasan mengenai bagian-bagian dari RPP dan cara menyusunnya. Jadi hari ini kita sudah bahas tentang apa? Identitas sekolah di dalam RPP itu ya, identitas sekolah, kompetensi inti kamu ambil dari standar isi, kompetensi dasar ambil dari standar isi. Kemudian tugas berikutnya supaya kamu bisa tugas berikutnya yang membuat kamu harus berpikir adalah menyusun indikator berdasarkan KD yang telah dibagikan satu persatu. Nah, susun indikator ini seperti yang telah saya jelaskan, harus dibuat berdasarkan kata kerja operasional dan berdasarkan kompetensi dasar yang sudah saya bagikan kepada kalian ya. Paham ya? Jadi tugasnya itu adalah membuat indikator berdasarkan kompetensi dasar. Nah, jangan lupa pada saat kita menyusun indikator, kita pahami isi KD-nya, lalu susun indikatornya berdasarkan urutan kata kerja operasional. Dan jangan lupa memilih kata kerja operasional yang benar dan sesuai dengan kebutuhan kompetensi dasar. Oke, untuk lebih pahamnya saya akan menjelaskan ulang tentang kata kerja operasional sedikitnya ya, tidak lama. Daftar contoh kata kerja operasional untuk ranah kognitif. Sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk ranah kognitif ada C1 sampai C6 ya. Ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Jadi adik-adik bisa memilih kata kerja operasional itu pada setiap ranah. Akan tetapi misalkan, saya kasih contoh ya. Misalkan pada indikator 1, kamu memilih kata kerja operasional dari ranah analisis, yaitu menganalisis. Maka adik-adik untuk indikator 2-nya, kamu tidak diperkenankan untuk mengambil salah satu kata kerja operasional yang diambil dari ranah pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Itu karena apa? Karena kamu sudah memilih tadi hal yang lebih tinggi dari C1 sampai C3, yaitu kamu sudah memilih C4. Kalau kamu mau memilih, maka kamu hanya boleh memilih dari sintesis dan penilaian atau hal yang lebih tinggi ya. Ingat bahwa kita belajar mulai dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Itu. Kemudian berikutnya untuk ranah afektif. Ranah afektif juga seperti itu. Kalau kamu sudah memilih dari menilai, dari ranah afektif yang menilai, ini kolom menilai, maka kamu tidak diperkenankan untuk memilih menerima dan menanggapi. Kecuali kalau misalkan kamu memilih indikator yang pertama itu adalah menerima, maka kamu boleh memilih dari menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Begitu juga dengan ranah psikomotor.
Oke, adik-adik di rumah, itu dia materi kita hari ini. Saya berharap kalian paham dan semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang kamu tidak paham atau ada yang membuat kamu bingung, tolong tanya. Jangan sampai nanti tugas semuanya itu salah ya. Ingat bahwa kita membuat satu RPP. Hasil dari RPP itu nanti kamu sendiri yang mensimulasikannya di 2 pertemuan terakhir kita. Oke, sampai bertemu pada video selanjutnya.